Baik, alhamdulillah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Siar Ramadan hari ini dengan topik puasa Ramadan membentuk pribadi yang tangguh bersama Bapak Dr. Jahade SAG MPDI dengan ibu-ibu dari BKMT Kadia dan Nambo. Kita lanjutkan dengan pengajiannya, kaji topik. Kami persilakan yang mau bertanya, silakan Bu. Tabe, sebut nama tamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Rosmaini, perwakilan dari Majelis Talim At-Taufik, Kecamatan Kadia. Yang saya mau tanyakan Pak Ustadz, singkat saja, bagaimana keharmonisan kita saat bertetangga? Itu saja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keharmonisan bertetangga. Kenapa tetangga tahu? Baik. Yang kedua, silakan Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kayaknya Bu Ketua ini. Nama saya. Silakan Bu. Iya. Nama saya Haja Siti Suweda. Silakan Bu. Penanggung jawab BKMT Kecamatan Kadia. Alhamdulillah pada hari ini kita mendapatkan topik puasa Ramadan membentuk pribadi yang tangguh. Pak Ustaz, kami yang hadir di sini adalah merupakan perempuan-perempuan yang sangat tangguh. Kenapa saya katakan demikian? Terbukti, walaupun mungkin melihat suami dalam keadaan tidur terus-menerus dalam bulan puasa itu, dia tetap juga sabar di dalamnya. Berarti sudah terbentuk. Tetapi untuk menyikapi hal-hal tersebut, apa sebetulnya kita seorang istri yang harus kita lakukan ketika mungkin anak masih lalai sholatnya, suami mungkin tidur terus, atau kata Pak Ustaz tadi mengatakan bahwa kita melihat perempuan yang di luar sementara mungkin betisnya sekian, memakai rok pendek dan lain sebagainya. Selaku kita umat manusia, namanya manusia yang tidak sempurna, jelas ada celah-celah di dalamnya. Terutama mungkin dengan hati kita, kenapa itu demikian? Upaya apa yang harus kita lakukan sehingga tidak terbesit dalam pemikiran kita dengan hal-hal yang kita dapatkan di luar maupun di dalam rumah tangga. Itu saja mungkin Pak Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan semua perempuan tangguh di sini. Nggak tahu kalau suaminya mau minta kawin lagi, tangguh tidak? Tidak ada. Yang orang tua laki dia ambil tahu. Kalau yang orang tua raja ambil orang tua raja. Coba-coba Bi. Insya Allah kita tangguh. Silakan Ibu yang ketiga. Mana tadi yang ketiga? Dari Kadia dulu semua. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Gami dari BKMT Kecamatan Kadia. Siap. Silakan Bu. Alhamdulillah, terima kasih. Yang terhormat Pak Ustaz, yang terhormat Pak Hos, dan ibu-ibu yang sementara di depan kita semuanya. Terima kasih. Pertanyaan saya mungkin ada kaitannya bulan Ramadan, tapi mungkin juga di luar topik barangkali sedikit. Saya tanyakan begini Pak. Ini bulan Ramadan kan saatnya dekat-dekat kita membayar zakat. Ya, manakah waktu-waktu tertentu yang abdal di saat kita akan membayar zakat? Waktu-waktu yang tertentu yang abdal untuk membayar zakat. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah diganti namaku. Pak Hos. Asalnya hoax. Baik Ibu, silakan. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Aliman dari BKMT Kecamatan Nambo. Aliman, bersaudara dengan Alimin. Ya, saya yang mau pertanyakan Pak Ustadz, masalah
yang kita umatnya ini, kita bagaimana caranya supaya bisa kita menciptakan manusia yang tangguh atau semacam kita ini ibu rumah tangga Pak, kita jadi ibu rumah tangga yang tangguh, apalagi ini andai kata umpamanya dalam rumah tangga kita ada saja masalah yang menimbulkan, bagaimana caranya supaya kita cobaan-cobaan itu Pak Ustaz. Iya. Ya. Cobaannya sama suami atau anak-anak? Ya, sama suami, sama anak-anak, baik pun sama tetangga, keluarga, ya dan lain-lainnya Pak Ustaz. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ibu-ibu. Tapi Pak Ustaz dijawab yang mulai yang pertama, keharmonisan bertetangga. Ya, tapi bisa. Berdiri supaya ibu-ibu bisa dilihat ya. Baik, pertanyaan pertama, dalam hubungan bertetangga banyak hak dan kewajiban yang harus kita penuhi dan harus kita terima. Caranya sebenarnya gampang. Coba kita lihat pohon-pohon yang ada di jalan itu. Mereka bertetangga, tapi tidak saling memukul antara satu yang lain. Mereka tidak pernah bertengkar. Saling memukul terjadi kalau ada yang mengganggunya, seperti angin topan dan lainnya. Bahkan dengan angin juga mereka dapat saling memenuhi kebutuhan, yaitu penyerbukan puting, sehingga terjadi proses perkawinan antar pohon. Demikian juga dalam kehidupan bertetangga. Yang pertama, penuhi kewajiban kita sebagai tetangga. Apa yang perlu kita penuhi? Pertama, jaga keamanan tetangga. Jangan kita berisik, jangan kita buat ulah, jangan kita membuat mereka marah dan panik akibat kita sendiri. Dengan demikian, kita tidak boleh menjadi orang yang individualistik, hanya mementingkan diri sendiri, angkuh dan sombong, sehingga tidak mau memperhatikan kondisi mereka. Di tetangga kita, maaf, mungkin kehidupan ekonominya kurang, sementara kita lebih. Lalu kita memberi radio ataupun televisi yang besar-besar, lalu kita bunyikan sekencang-kencangnya. Di tetangga kita terusik, tidak nyenyak tidurnya. Lalu kita berkata, ini kan hak saya. Memang Anda punya hak untuk membunyikan musik, tetapi tetangga juga punya hak untuk tidur nyenyak. Karena dia punya hak untuk tidur nyenyak, gunakanlah atau nyanyikanlah atau bunyikanlah televisi dan radio Anda dengan bunyi yang tidak terlalu keras, sehingga tidak mengganggu tetangga. Yang kedua, bahwa tetangga kita itu merupakan orang yang terdekat, yang akan saling menolong kita. Berikanlah pertolongan kepadanya kalau dia membutuhkan ataupun tidak membutuhkan. Kan selalu kita lakukan pertolongan kalau orang membutuhkan, padahal sebenarnya dia butuhkan, tapi kita tidak tahu bahwa itu dia butuhkan. Berikanlah pertolongan padanya. Kemudian sering-seringlah silaturahmi. Jenguklah kalau dia sakit, jenguklah kalau dia sakit. Dan kalau dia menderita, kita berusaha untuk bagaimana memecahkan problem yang terjadi dalam kehidupannya. Kemudian juga kita saling menjaga kebersihan di lingkungan tetangga. Jangan kotoran kita malah dibuang di lokasi atau halaman rumah tetangga kita. Itu kan bisa menciptakan konflik. Bisa menciptakan konflik.
Kalau ada pohon kita yang tumbuh di halaman rumah kita, tapi daunnya itu mengotori rumah mereka atau pekarangan mereka, lebih baik kita potong daripada setiap saat dia menyapu, dia mengomel. Saya ini sebenarnya tidak punya kotoran, tapi itu di sebelah. Tidak tahu itu orang kenapa dia lebih baik dia cepat mati, tidak mengerti. Itu kan. Jadi banyak hal sebenarnya yang kita lakukan yang harus kita siasati, dan kita berusaha pada mereka supaya selalu hayyin. Hayyin itu adalah bersikap lemah lembut. Bersikap lemah lembut, tidak keras, tidak kasar kepada mereka dalam tutur kata maupun perbuatan. Itu yang paling utama. Apalagi kalau kita suka membicarakan kekurangan dan aibnya, tutuplah kekurangan dan aibnya supaya mereka juga menutup kekurangan dan aib kita. Kalau cara itu dilakukan, insya Allah hidup bertetangga pasti nyaman. Dan di saat kita sudah pindah, orang itu pasti ingat kita terus menerus dan mereka menangis. Dan apabila suatu saat kita muncul lagi, betapa gembiranya mereka. Tapi kalau kita tidak baik, mereka bersujud kepada Allah, bersyukur. Alhamdulillah, syukur ya Allah, Engkau telah pindahkan itu manusia jahat di dunia ini. Iya, itu kan bisa kita rasakan sendiri. Di saat kita mati, kalau kita baik, pengunjungnya banyak. Tapi di saat kita jahat dan mati, pengunjungnya kurang. Dan itu pernah saya lihat di sebuah tempat. Dia orangnya kaya, kontraktor. Pada saat saya tausiah, Bu, dipanggil, yang hadir hanya 21 orang. 21 orang itu tetangga 2 orang, ditambah saya menjadi 3 orang. Yang lain menantunya dan anak-anaknya. Iya, dan anak-anaknya. Saya hampir menangis melihat kondisinya. Mengapa? Setelah saya tanya tetangga, katanya perilakunya tidak baik. Kalau kita undang untuk datang di sebuah acara di samping rumah, ia tidak pernah hadir karena merasa dirinya orang kaya, karena seorang kontraktor. Yang kedua, istri itu adalah surga. Karena dia surga, maka dia harus berperilaku surga. Karena dia harus berperilaku surga, maka seorang istri terhadap suaminya yang mungkin pekerjaannya pada bulan puasa hanya dia tidur-tidur, hanya tidur-tidur. Kita harus lihat mengapa dia tidur-tidur. Apa karena sakit? Atau melihat istrinya tidak lagi secantik dulu? Atau kepalanya pening karena kebiasaannya siang-siang selalu berjumpa dengan istrinya. Ini sudah susah bertemu, kecuali malam hari. Malam hari juga istrinya berkata, saya capek. Kemudian mungkin juga suami kita dalam keadaan lelah, punya penyakit, atau juga tidak punya pekerjaan, ataupun yang lain. Maka seorang istri, apapun kondisinya, dia harus bersikap seperti istri. Istri, I, S, T, R, dan I. Iya, saya tidak usah bahas I-nya, S-nya saja. Setia pada suami. Kemudian T, taat pada suami. Kemudian R, ramah pada suami. Iya, I-nya tidak usah saya sebut, ya. Kemudian I-nya, iman tetap ada. I pertama sebenarnya ingin, punya keinginan, ya, ingin dibelikan baju, ingin dikasih uang untuk pergi belanja. Tetapi itu tetap dilakukan meskipun dia tidur-tidur. Sampaikan dan bilang padanya, ayah atau pak, lagi sakit ya? Tidak, tapi saya ngantuk. Oh ngantuk, tidurlah, tidak apa-apa. Berarti pura-pura tidur, Bos. Ya pura-pura tidur. Padahal menunggu. Padahal menunggu, ya kan? Menunggu Kan? waktu. Dilihat persoalannya dulu. Dilihat persoalan dulu. Jangan sampai memang dia ikuti modelnya Ashabul Kahfi. Dia ingin tidur 309 tahun. Tidak mau bangun-bangun. Nanti 309 tahun baru dia bangun. Atau nanti sudah pas buka puasa baru dia bangun. Iya kan? Nah, itu membutuhkan kesabaran. Kalau melihat suami seperti itu, jangan karena kita
misalnya jengkel pada dia, bangun, jangan hanya kau tidur saja, laki-laki apa kau, suaminya tidak guna-guna kau tidur, makan apa sebentar anak-anak. Jangan kasar, kan kau sudah tahu, waktu kita kawin pertama, kau kan sudah tahu saya orang kasar, kenapa paling kau kawin saya, wah itu kan repot jadinya. Kalau memang ibu-ibu itu, istri itu adalah surga, mengapa tidak berperilaku seperti surga? Dan di dalam surga itu ucapannya salam, 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 kelembutan, kesabaran. Fabima rahmati minallahi lintalahu walau kunta fazun gholizul qalb lan fatu min haulik. Disebabkan rahmat Allah, engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Andai saja engkau berkata kasar dan berhati keras, lan fatu min haulik, maka mereka akan pergi dari sekelilingmu. Mungkin secara fisik sudah diomeli, disiram lagi pakai air. Akhirnya suami pergi dari sekelilingmu, pergi ke Darintis. Subuh hari baru dia pulang, pusing lagi istri, kau dari mana? Tidak usah tantanya. Sudah mulai pertengkaran, ya kan? Berhati keras, jangan. Atau boleh jadi dia di situ tetap tidak pergi-pergi, tapi pikirannya melalang buana. Apalagi lihat video foto, wih cantiknya ini, lupa istrinya. Akhirnya dia pergi, mungkin mengenal wanita lain, kita lagi yang pusing. Jadi upayanya salah satunya lemah lembut, Pak. Iya, lemah lembut, harus lemah lembut. Baik, yang ketiga, Pak, tentang oh ya, yang ketiga membayar zakat yang tepat. Waktu afdal membayar zakat itu ya pada bulan Ramadan. Itu di luar bulan Ramadan tidak afdal, dan itu bukan zakat namanya. Boleh zakat tapi zakat emas. Ya tidak ada yang lebih afdal. Mau nanti pas mau terakhir baru afdal, tidak ada. Yang paling afdal itu di bulan Ramadan. Mulai hari 1 sampai hari terakhir. Silakan, itu paling afdal. Jadi Allah ya tidak ada, semua jam. Tapi yang jamnya yang baik, janganlah pergi pada ambil zakat sudah jam 12 malam dia sudah tidur. Ketuk-ketuk pintunya, Pak, mau bayar zakat siapa? Mau bayar zakat. Oh, itu bukan persoalan afdal, tapi persoalan etika. Etikanya kurang bagus. Masa pergi bayar zakat, pas tiba zakatnya di mana? Di rumahku. Sudah datang lagi, udah ikut sama-sama. Dilihat orang baku bonceng, sudah dituduh lagi. Ini orang sibuk malam-malam, padahal mau bayar zakat. Itu yang repot, Bu. Ya, tidak ada penegasan dalam ayat maupun hadis, atau mungkin karena kekurang pahaman saya. Tetapi yang saya tahu, yang afdal itu di bulan Ramadan, tidak ada hari lain, tidak ada. Di luar itu bukan zakat namanya. Ya, Bu. Kemudian Ibu Aliman, Pak. Hari keberapa yang pokoknya di bulan Ramadan hari apa saja. Tidak ada afdal-afdalnya, semua afdal. Yang penting cukup syarat dan rukunnya, selesai. Mau tebut harinya. Kemudian Pak Ustaz, biasanya itu kalau orang bayar zakat ada tambah gula merah gitu ya, dibungkus kain putih, bagaimana itu? Jadi sebenarnya kita selalu punya persepsi bahwa yang afdal itu ketika malam takbir, tidak. Itu malah memusik. Tidak, itu bukan dihitung afdal. Ya. Tidak seperti itu. Itu malah memusingkan amil zakat. Amil zakat pusing. Seharusnya dia sudah mau bagi, tapi masih ada yang datang, akhirnya stres lagi cara menulisnya, membaginya bagaimana. Lagi lebih awal itu lebih bagus. Sama dengan sholat. Sholat lebih awal lebih bagus supaya kita tidak merasa terhimpit oleh waktu, ya kan? Tapi kalau dilaksanakan di tengah juga boleh, tidak jadi soal, ya. Baik, jadi Ustaz, yang keempat nih. Yang keempat, Bu Alimin, ini ada saja cobaan. Oh ya, ada saja cobaan. Bagaimana membentuk manusia tangguh dalam rumah tangga? Sebenarnya ibu-ibu lebih pengalaman dari saya. Untuk membentuk orang tangguh dalam rumah tangga, sebenarnya kalau orang tua terhadap anak, ikuti saja pola pendidikan yang dilakukan Luqmanul Hakim.
Luqmanul Hakim dalam surat Luqman itu ayat 13, 14, 15 sampai ayat 17. Lihat saja di situ caranya untuk membentuk anak yang tangguh. Kemudian dalam kehidupan rumah tangga, untuk membentuk rumah tangga tangguh sebenarnya gampang. Pasangkan saja itu suami istri. Pasangkan saja. Suami pertama sanggup. Sanggup apa? Terhadap keinginan istri. Sanggup memberikan pakaian, memberikan rumah, kemudian memeliharanya dengan baik, memberikan keturunan. Sanggup dalam batas-batas kemampuan suami. Yang kedua, suami ulil amri, dia pemimpin. Dia kepala keluarga, bukan kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga itu perempuan. Suami itu kepala keluarga. Kepala rumah tangga itu istri yang mengatur rumah. Kalau keluarga itu anak, istri, dan rumah. Tapi dia kepala keluarga. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka istri harus setia. Makanya dalam tulisan di buku nikah itu hafizatul lil ghaib, menjaga diri apabila suami pergi. Jangan suami pergi WA bergentayangan langsung, Mas, suami sudah pergi, ayo sekarang datang. Nah, itu jangan. Ya kan? Kemudian suami amanah, istri itu amanah dari orang tuanya. Maka didiklah, rawatlah, berikan makanan yang halal lagi baik. Jangan pernah kamu pukul, jangan pernah engkau siksa. Ya kan? Maka istri harus taat jika diperintah suami. Istriku, saya mau minum kopi. Oh iya, tunggu sebentar, segera saya buatkan. Jangan kau tidak lihat kami sama si nonton sinetron. Oh itu pekerjaan di kantor hanya mengetik. Saya ini pulang balik di dapur kirikan, saya susui anak usahaan ngomel. Kalau kau hitung perjalanan kau mau tahu, sudah sampai saya di Kolaka. Saya capek juga ini. Saya masih nonton. Begini saja, kau pergi itu lihat, kalau tidak ada beli di tetangga itu kopi ada, sekalian kau buat kalian saya. Bagaimana suami tidak pusing kalau begitu? Jadi taat suami. Kemudian mahabbah. Suami harus mencintai istrinya, harus mahabbah, mencintai istrinya dalam kondisi apapun, dia sehat maupun dia sakit, dia muda maupun dia tua, ataupun dalam kondisi apapun. Maka istri harus ramah, lemah lembut di hadapan suami. Ketiga, terakhir, sama-sama punya iman. Suami iman, istri iman, pasti tangguh dalam kehidupan. Terima kasih. Baik, makasih banyak Pak Ustaz. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.